Redmi 13C, benarkah menjadi standar baru HP harga 1 jutaan? Mari kita bahas pada review kali ini. Jadi ini dia adalah Redmi 13C. Varian yang kita uji ini adalah varian RAM 8GB dan storage 256GB, alias yang paling tertingginya. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya ya guys. Dan mari tonton video ini sampai habis ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance dari HP ini, di mana HP ini dibekali oleh prosesor MediaTek Helio G85, RAM 8GB, dan storage 256GB eMMC. Seperti apa performance hariannya? Kalau untuk penggunaan harian sebenarnya tidak terlalu ada masalah, cuma memang kita ada menemukan dari sisi manajemen RAM-nya yang memang terlalu overkill aplikasi guys. Jadi kadang-kadang itu kita buka tutup aplikasi masih loading dulu, dan itu agak disayangkan banget ini karena manajemen RAM-nya ini kurang optimal kalau menurut kita. Secara performance harian sebenarnya tidak ada masalah, buka tutup Instagram, sosial media, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya itu aman-aman saja. Terus kemudian bagaimana dengan gaming? Nah, kita uji coba game. Di sini kita uji coba 4 game Mobile Legends. Di sini kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, semua di dalam kalian. Tapi kita menemukan di sini untuk rata-rata FPS-nya itu memang kurang stabil ya guys. Jadi kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga di dalam kalian. Overall untuk game Mobile Legends ya masih termasuk cukupan saja, bukan yang terbaik untuk kelas harganya. Kemudian kita uji coba game PUBG Mobile, dia dapat settingnya, kalian bisa lihat di layar kalian, kemudian level playable-nya, durasinya, baterainya, semua di layar kalian. Kalian bisa juga lihat untuk rata-rata FPS-nya juga termasuk ya cukup oke lah guys, cukup stabil untuk game PUBG, beda dengan game Mobile Legends tadi. Kemudian game COD Mobile, kita coba game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, semua di layar kalian. Kemudian juga untuk rata-rata FPS-nya juga bisa lihat di layar kalian. Overall juga masih termasuk cukup nyaman untuk 1 kali match, 2 kali match masih oke lah. Kemudian kita coba terakhir menggunakan game Genshin Impact, ini baru benar-benar berasa ya guys, karena memang dia buka aplikasi Genshin-nya itu juga butuh lama karena storage-nya masih eMMC, karena memang keterbatasan dari prosesornya ya guys. Dan kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi, baterainya, semua rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Dan itu overall masih bisa banget untuk dipakai buat game Genshin Impact, meskipun memang kita tidak menyarankan untuk yang RAM 6GB, kita menyarankan langsung ambil yang RAM 8GB kalau memang kalian tertarik untuk beli Redmi 13C ini ya guys. Dan overall secara performance gaming sebenarnya ini bukan HP gaming yang terbaik di kelas harga 1 jutaan ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark. Overall untuk benchmark sebenarnya ini adalah kelas harga 1 jutaan ya guys, dan memang ya sesuai lah dengan tagline-nya, kelas harga 1 jutaan, definisi standar 1 jutaan, mungkin versi Xiaomi ya guys. Dan kemudian aspek berikutnya yang akan kita bahas dari sisi kamera. Jadi kualitas kamera 50 megapikselnya, kemudian kamera depannya 8 megapiksel, itu sebenarnya masih termasuk cukup baik untuk kelas harganya. Mikrofonnya juga oke, dan masih oke lah guys untuk kelas harga 1 jutaan. Kita tidak terlalu komplain-komplain yang gimana-gimana ya guys untuk kelas harganya. Cuma memang resolusi perekaman videonya hanya 1080p. Kita tahu G85 itu sebenarnya support sampai 2K 30 fps. Harusnya bisa dikasih 1080p 60 fps aja. Ya, semoga Xiaomi kasih update ya. Semoga Xiaomi kasih software itu. Tapi ya kalau nggak dikasih ya sudah, kita terima aja 1080p 30 fps depan belakang. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Hai guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Xiaomi Redmi 13C yang katanya merupakan HP standar 1 jutaan terbaru di 2023. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat vlogging, dan ini kita rekam dengan kamera depannya dengan maksimal resolusi 1080p 30 fps ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Ya, ada pesawat lewat. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya sih, menurut kita memang masih termasuk cukup bagus untuk kualitas warnanya, dan image-nya juga oke ya. Ini memang langitnya seperti ini warnanya, jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Cuma memang untuk dia masih belum terlalu bisa nge-adjust untuk brightness di muka kita juga, ini karena memang terik matahari juga. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Redmi 13C ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang dari Redmi 13C kalau kita gunakan buat perekaman video. Jadi kalau misalnya kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya, ya masih termasuk cukup baik lah guys. Untuk kelas harga 1 jutaan ini bukan jelek ya, tapi juga bukan yang bagus-bagus banget. Tapi ya ini standar yang tetap ini ya oke lah. Kalau kena backlight seperti ini, kalau misalnya kita ngadepin seperti ini, kurang lebih
Ya masih termasuk detailnya cukup dapat, warnanya juga termasuk cukup oke, mendekati natural, meskipun agak pucat juga ya sedikit ya untuk warna. Kalau bisa kita lihat itu warna hijau biru merahnya itu agak pucat. Tapi ya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dari Redmi 13C. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Redmi 13C ini ya guys. Kemudian kualitas layar 6,75 inch HD plus 90 Hz-nya, 260 dpi, support Dolby Vision. Ini menurut kita ya masih cukup nyaman aja untuk dipakai harian ya guys, dipakai buat nonton juga masih cukup nyaman. Memang bagi sebagian orang akan menganggap resolusi HD plus itu agak ya kurang tajam ya memang guys, karena pertama, dia resolusi HD Plus di layar yang lumayan besar. Kemudian yang kedua, DPI-nya juga 260 dpi. Mata manusia itu harusnya bisa sampai 330 dpi ya. Itu akan lebih sharp ketika dipakai DPI setinggi itu. Tapi untuk 260 ya cukupan saja dan sesuai lah guys untuk kelas harganya ya guys. Kemudian kualitas single speaker di HP Redmi 13C ini termasuk agak kecil suara volumenya, nggak terlalu kencang, bassnya juga nggak terlalu dapet. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai life 5000 mAh-nya termasuk awet, bisa banget dipakai buat seharian pemakaian, tergantung intensitas penggunaan kalian untuk pakai HP ini seperti apa. Jadi bisa beda-beda ya, bisa sesuai kebutuhan kalian saja ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 18 watt fast charging, yang dimana dalam kotak pembeliannya kalian hanya dapat kepala charger 10 watt. Kalau kita uji menggunakan kepala charger 18 watt itu butuh waktu 2 jam 15 menit. Memang tidak bisa dibilang terlalu cepat untuk kelas harga 1 jutaan, karena memang saat ini banyak juga yang sudah pakai 18 watt tapi di bawah 2 jam. Kalau yang untuk Redmi 13C 2 jam 15 menit untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC ya guys. Jadi sudah termasuk lumayan oke lah guys, untuk kelas harga 1 jutaan ada NFC-nya juga ya guys. Kemudian untuk desain dan build quality juga termasuk bagus, untuk kelas harganya nggak ada masalah, kita tidak ada komplain. Mungkin bagi sebagian orang tidak pansol, water drop itu menurut kita sih masih wajar-wajar aja guys untuk kelas harga 1 jutaan. Ya, kalian nggak bisa nuntut terlalu banyak. Mungkin ada yang sudah pakai pansol, tapi mungkin spesifikasinya di bawah ini juga bisa. Jadi ya plus minus ya guys, jadi kalian nggak bisa pukul rata semua, harus semau kalian ya guys. Beberapa catatan mengenai HP ini yang perlu kita sampaikan kepada kalian sebelum kalian membeli HP Redmi 13C ini. Yang pertama, HP ini memiliki slot 2+1, jadi kalian bisa pakai dual SIM card plus micro SD slot ya guys. Kemudian, manajemen panas di HP ini memang kurang oke untuk gaming. Jadi kita uji coba, game itu memang cukup mudah hangat, cukup mudah panas, tapi yang anehnya throttlingnya tuh nggak throttling guys, tapi ya nggak tahu kenapa jadi dia FPS-nya jadi drop karena itu. Kita juga nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena manajemen panasnya kurang optimal aja sih untuk gaming ya guys. Kemudian, HP ini tidak memiliki sensor gyroscope, juga tidak memiliki air blaster yang merupakan ciri khas produk Xiaomi harusnya. Tapi memang seri C-nya di Redmi series itu memang kayaknya sekarang dihilangkan ya untuk
air blasternya ya guys. Dari Redmi 12C juga nggak ada, Redmi 13C juga nggak ada ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian beli HP ini, kalian harus bersiap menambah uang lagi buat beli case, dan kalian harus beli screen protector tambahan. Jadi karena tidak dapat dalam kotak pembelian dan juga tidak terpasang HP-nya, jadi kalian perlu ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 tahun. Itu sesuatu yang jarang banget untuk kelas harga 1 jutaan. Mungkin ini nilai jual utama dari Xiaomi, di mana dari sisi jaminan update software akhirnya lebih diperhatikan dengan memberikan jangka waktu yang lebih panjang hingga 3 tahun. Itu sesuatu hal yang kita perlu apresiasi untuk Xiaomi ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini menarik untuk kalian beli? Kalau menurut kita sih sebenarnya HP ini layak banget untuk dibeli. Khususnya buat kalian yang tidak fokus untuk gaming ya guys. Kalau kalian hanya pengguna casual harian, sebenarnya ini HP sudah cukup banget ya guys. Apalagi storage yang diberikan besar 256 GB. Dan menurut kita sih masih layak banget untuk dibeli di kelas harga 1 jutaan. Meskipun memang bukan all-rounder banget, tapi menurut kita ini sudah termasuk oke dan baik ya guys. Dan tapi sekali lagi kalau memang kalian incar performance, HP ini bukan buat kalian. Kalau kalian incar buat ya untuk pengguna harian aja cukup, mau storage besar, ini adalah HP yang punya opsi yang cukup menarik untuk kelas harganya. Dan thank you sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian review Redmi 13C ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak. Dan jangan lupa follow sosial media Review Gadget ya guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!